Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik pada hari ini, insyaallah Ustadz Ardi akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan mata pelajaran IPA, khususnya materi perkembangbiakan hewan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, di sini banyak ini ya, gambar-gambar hewan. Oke. Nah, kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak artinya apa? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan baru dari jenis yang serupa dengan induknya. Nah, pada hewan perkembangbiakan itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Nah, itu ada diagramnya ya. Di situ ada gambar-gambar hewannya juga. Apa yang membedakan dari hewan-hewan tersebut? Ya, ternyata dalam perkembangbiakan generatif ada yang namanya ovipar. Apa itu ovipar? Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ya. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Vivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Dan yang ketiga, ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ada 3 ya dalam perkembangbiakan generatif pada hewan. Kita coba masuk ke pembahasan yang lebih khusus lagi terkait dengan 3 cara perkembangbiakan ini ya. Ovipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh hewannya ya, ada gambar hewannya. Ciri-cirinya, pertama, tidak mempunyai daun telinga. Kedua, tidak menyusui anaknya. Ketiga, biasanya bukan golongan mamalia. 4, tidak mempunyai kelenjar susu. 5, biasanya hewan unggas. 6, induk mengerami telurnya. Kemudian apa saja contoh-contoh hewannya? Nah, ada burung, bebek, katak, ayam, angsa, kura-kura, ikan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam ciri-ciri yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Begitu ya, ini ovipar, berkembang biak dengan cara bertelur. Lanjutnya, ada vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, ini ada gambarnya. Ciri-cirinya, pertama, menyusui anaknya. Kedua, biasanya termasuk hewan mamalia. 3, mempunyai daun telinga. 4, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. 5, mempunyai kelenjar susu. 6, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Terus contoh hewannya apa saja? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Pertama ada kambing, kemudian kucing, sapi, anjing, lumba-lumba, kuda, harimau, dan hewan-hewan lain yang termasuk sesuai dengan ciri-ciri yang Ustadz sudah sebutkan tadi. Dan selanjutnya ada ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi sekaligus ya, bertelur sekaligus melahirkan. Ciri-cirinya, perbedaannya hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Embrionya berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas anak hewan
keluar dari tubuh induknya. Jadi dua ya, bertelur sekaligus melahirkan. Nah, ini dia contoh hewannya. Ada ikan hiu, ikan pari, kuda laut, kadal, buaya, ular, platypus. Lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif yang terdiri dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Ada 3 juga. Yang pertama adalah membelah diri. Contohnya amuba. Nah, ini gambarnya. Oke, selanjutnya ada fragmentasi. Contohnya cacing planaria. Nah, selanjutnya tunas. Contohnya hidra. Nah, ini dia. Baik. Jadi ada 2 perkembangbiakan ya pada hewan, ada generatif dan vegetatif. Dalam perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi 3. Apa saja tadi? Ya, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya, pada perkembangbiakan vegetatif ada 3, membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Baik. Nah, dari materi yang singkat tadi, ada soal latihan untuk Ananda semuanya. Ada 4 ya. Yang pertama, sebutkan 2 cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, ingat-ingat ya. 2. Apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Oke, selanjutnya nomor 3. Sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, yang terakhir, sebutkan 3 cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Nah, oke, siap. Singkat ya materinya. Insya Allah ini bisa menambah pendalaman materi dari Ananda semuanya. Selain dari buku, tapi Ananda bisa juga menyaksikan video ini. Jangan lupa ditulis rangkuman materinya supaya tidak terus-terusan menonton video. Kalau sudah punya catatan, insya Allah akan lebih mudah untuk mencari materinya. Baik, terima kasih dari Ustadz Ardi. Tetap semangat untuk Ananda semuanya. Jangan lupa tetap berdoa. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali tatap muka. Dan kelas 6 harus tingkatkan kembali semangatnya, ibadahnya, doa dan usahanya, tetap ikhtiar untuk memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Salam kompak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.